ini saatnya rakyat atau PMI tidak selalu harus dicurigai terkait barang-barang yang dibawa ke tanah air ya, gitu. Kalau PMI bawa barang tuh pasti barang oleh-oleh ya, untuk orang-orang tercinta di kampung halaman, untuk ibu bapak, keluarga, anak, istri, suami. Paling kan sekitar barang-barang itu aja ya, gitu. Saya akan berkunjung untuk bertemu dengan Dirjen Bea Cukai. Apa yang akan dibahas tentu ya, untuk menjembatani atau menyuarakan apa yang dalam 1-2 bulan terakhir ini ribut di media sosial, yaitu terkait barang kiriman, barang bawaan ya para pekerja migran Indonesia setelah keluarnya Permendag nomor 36 tahun 2023 dan kebijakan dan pengaturan impor ya, dan peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tentang ketentuan impor barang PMI. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini bisa menghasilkan keputusan yang baik, yang positif ya. Nah, di luar itu Sobat Migran, saya mengikuti perkembangan media sosial yang sangat dahsyat ya, dan juga kritik protes yang sangat keras dari para pekerja migran Indonesia. Kritik dan protes ini tentu harusnya ya dilihat secara objektif oleh berbagai pihak, kemudian juga dengan kebajikan hati ya, bahwa ini adalah suara rakyat yang harus didengar, dan tentu tidak cukup di situ. Bagaimana kita mencoba ya mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang tentu sesuai dengan apa yang diminta oleh para pekerja migran. Kemarin malam BP2MI telah merilis kurang lebih selama setengah jam melalui Metro TV yang disiarkan secara langsung, dan juga tentu live FB yang bisa diikuti oleh para pekerja migran, yaitu tentang penanganan kepulangan para pekerja migran Indonesia, baik yang akan pulang ke Indonesia karena selesai masa akhir kontrak maupun yang melakukan cuti ya untuk melaksanakan Idul Fitri di kampung halaman atau di tanah air Indonesia. Nah, berbagai kebijakan, persiapan ya, dan kita menyebutnya 5 siap, itu kita sudah siapkan untuk para pekerja migran Indonesia yang akan pulang ke Indonesia ataupun yang akan cuti ya, untuk berlebaran di tanah air atau di kampung halaman. Kembali ke agenda siang ini, jam 14.00 saya akan bertemu dengan Dirjen Bea Cukai. Mudah-mudahan ada kesepakatan antara BP2MI dan Dirjen Bea Cukai. Semangatnya itu untuk mempermudah barang-barang yang akan dibawa oleh PMI dan barang-barang yang akan dikirim oleh PMI dari luar negeri, tidak ada hambatan apapun di lapangan. Seperti apa misalnya usulan kita ya, usulan kita sederhana sebetulnya. Karena ini adalah situasi yang emergensi ya, karena ini adalah hari spesial ya, di mana PMI pulang untuk beridul fitri. Nah, kita minta nanti kepada Pak Dirjen, katakan ya, mudah-mudahan Pak Dirjen bisa memahami, memaklumi, ada flexibility ya, jadi tidak terlalu kaku dalam penerapan peraturan. Toh Pak Menteri pun sudah menyatakan akan merevisi kembali itu informasinya kan, Permendag yang dikeluarkan. Nah, mudah-mudahan flexibility itu adalah barang yang dibawa oleh PMI, untuk mengidentifikasi apakah dia PMI atau bukan ya, cukup saja misalnya dengan menunjukkan ya, menunjukkan kontrak kerja bahwa dia benar-benar tercatat sebagai pekerja migran Indonesia. Nah, dengan itu ya udah ya, nggak perlu terlalu banyak hambatan dan apapun terkait pemeriksaan barang-barang PMI. Ya, ini saatnya rakyat atau PMI tidak selalu harus dicurigai terkait barang-barang yang dibawa ke tanah air ya, gitu. Kalau PMI bawa barang tuh pasti barang oleh-oleh ya, untuk orang-orang tercinta di kampung halaman, untuk ibu bapak, keluarga, anak, istri, suami. Paling kan sekitar barang-barang itu aja ya, gitu. Misalnya jangan dicurigai bahwa barang-barang ini untuk kepentingan bisnis, jasa titipan, kemudian nanti dikaitkan dengan apa, perlindungan terhadap ekonomi ya, UMKM dalam negeri kan gitu ya. Nah, kecuali kalau yang dulu berangkatnya ke luar negeri sebagai turis, ya orang-orang kaya,
belanja borong belanjaan dibawa ke Indonesia. Nah, yang begitu aja dah yang harus dicurigai ya, bahwa dia belanja untuk bisnis ya, barang-barang branded dan segala macam. Tapi kalau PMI pasti apa yang dia beli sesuai kebutuhan, hanya untuk oleh-oleh keluarga dan juga orang-orang tercinta di kampung halaman ya. Nah, mudah-mudahan ya pertemuan siang ini dengan Dirjen Bea Cukai kita menemukan kesepakatan bagaimana PMI masuk ke Indonesia, apakah karena pulang selesai kontrak atau cuti untuk Idul Fitri, tidak mengalami hambatan apapun. Saya melihat ada video juga yang beredar ya, yang video itu sejak pembuka video sudah mengatakan bahwa video itu ditujukan kepada Presiden, Menteri, ya, Kepala BP2MI. Nah, ini selalu saya ingin ingatkan bahwa kebijakan Permendag itu tidak ada kaitan dengan BP2MI. Itu kewenangan Menteri Perdagangan. Ya, PMK dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, tidak ada kewenangan BP2MI. Nah, BP2MI hanya mengusulkan sejak awal ya, agar Permendag yang akan dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, agar PMK yang akan dikeluarkan oleh ya Menteri Keuangan itu tidak memberatkan pekerja migran Indonesia. Nah, posisi kita di situ ya, kita bukan pihak yang mengeluarkan atau melahirkan peraturan tersebut ya, sobat migran. Nanti tolong diluruskan, dijawab ke berbagai pihak ya, gitu. Nah, sekali lagi sobat migran, mohon doa, dukungan. Jam 14.00 siang ini saya dengan tim nanti didampingi oleh Pak Sestama, kemudian juga Direktur SPP ya, kemudian Direktur PNP penempatan non pemerintah, kemudian Direktur PLPB 3 kawasan, kemudian Pusdatin Biro Hukum yang akan bertemu dengan Dirjen Bea Cukai. Nah, Dirjen Bea Cukainya nanti ya Pak Askolani ya, teman baik, kemudian nanti juga insya Allah ada Bapak Fajar Doni Cahyadi, Direktur Teknis Kepabeanan, dan ada Ibu Nirmala ya, Bapak Nirwala Dwi Haryanto, beliau Direktur Komunikasi dan Bimbingan Penggunaan Jasa, serta Bapak Rudi Rahmadi, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai. Para pejabat jajaran Bea Cukai nanti akan hadir bersama-sama ya. Mohon doa, mohon dukungan, tetap semangat sobat migran, jangan pernah menyerah ya menghadapi apapun keadaan. Tapi tentu jika ada hal yang dianggap kurang dalam kebijakan negara, pemerintah harus tetap berani untuk melakukan kritik dan memberikan masukan ya. Nah, beberapa hal yang akan kita sampaikan dalam pertemuan nanti jam 2 ya, dimana tentu ya menindaklanjuti saat itu saya ingat persis tanggal 3 Agustus 2023 di Istana saat rapat dengan Presiden dan juga para menteri ya, telah diputuskan oleh Presiden atas usulan BP2MI agar barang-barang milik PMI, apakah barang bawaan ataukah barang yang dikirim dari luar negeri masuk Indonesia ataukah barang pindahan ya,